Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa tidak lupa untuk selalu mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami dalam program Bincang-Bincang Online Santai bersama kita narasumber yang akan kita cari tahu pengalamannya selama mengikuti proses perkuliahan. Nah, kira-kira sih bagaimana sih proses perkuliahan itu, bagaimana gambaran proses perkuliahan, apakah antara proses pembelajaran di SMA sama dengan proses di perkuliahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas semua tentang hal itu. Nah, kira-kira alhamdulillah hebatnya materi kita atau narasumber kita pada kesempatan kali ini merupakan seorang penerima beasiswa bidik misi. Nah, kita juga akan cari tahu nih bagaimana cara beliau mendapatkan beasiswa bidik misi, di mana beasiswa ini sangat menjanjikan ya bagi mereka yang mendapatkannya. Itu uang UKT atau uang kuliah tunggal, SPP-nya itu ditanggung sama pemerintah dan diberikan uang saku kira-kira sebanyak 4 juta. Kalau berdasarkan yang saya tanyakan kepada beberapa teman-teman yang mendapatkan beasiswa bidik misi, ternyata mereka mendapatkan uang sebanyak 4 juta per semester. Wah, lumayan juga ya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana cara beliau mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian yang hebat juga, ini mungkin yang jarang dirasakan oleh beberapa mahasiswa yang sudah lulus. Alhamdulillah beliau ini lulus mendapatkan gelar strata 1 S1 pendidikan agama Islam itu cuma ditempuh selama 3,5 tahun. Padahal normalnya itu 4 tahun loh teman-teman sekalian. Tapi bisa ditempuh selama 3,5 tahun. Hebat ya. Kita coba cari tahu bagaimana pengalaman beliau selama proses perkuliahan ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, oke, teman-teman sekalian, sambil menunggu pemateri ya, saya punya cerita sedih ini terkait pembuatan video yang kemarin sempat kita tunda uploadnya ya. Sebenarnya diskusi ini kita upload kemarin hari Kamis, tapi karena tidak ke-save dan hasil rekornya di Zoom itu tidak tersimpan di file di laptop ya, maka kita kembali berdiskusi atau bincang-bincang online santai bersama beliau. Tapi alhamdulillah beliau sangat baik, bisa menyempatkan waktu kembali. Ini buat demi teman-teman semua nih, agar bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana proses perkuliahannya. Apalagi khususnya nih yang mahasiswa baru yang tahun ini mendaftar. Nah, jadi biar tidak kaget setelah masuk ke perkuliahan, mungkin teman-teman terlebih dahulu mendapatkan gambaran bagaimana proses perkuliahan itu. Baik, langsung saja kita hubungi langsung ke materi kita pada kesempatan kali ini. Mas Rudi Yuliars, SPD. Baik, langsung saja kita sapa pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Aswar. Selamat sore. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Aswar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat setiap hari ya. Oke, mohon maaf ya Kak. Setelah kemarin ada kendala, jadi kami kembali menghubungi kembali untuk diajak untuk bincang-bincang santai ya. Kemarin tuh nggak ke-save videonya. Jadi kita ulang lagi pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja ya kita langsung tanya-tanya langsung kepada beliau. Jadi teman-teman, beliau ini adalah lulusan UIN Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam ya. Rudi Yuliars SPD, jurusan Pendidikan Agama Islam. Itu lulus tahun berapa, Mas? 2017. Lulusnya 2017. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau mendapatkan gambaran bagaimana sih jurusan pendidikan agama Islam itu, profil lulusan pendidikan agama Islam itu bagaimana, mungkin kita langsung tanyakan langsung kepada beliau. Mas, kira-kira profil lulusan pendidikan agama Islam ke depannya itu seperti apa? Apakah jadi tenaga pendidik atau mungkin lebih, atau mungkin ada profesi yang lain gitu?
Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Kak Aswar kepada saya. Prospek atau apa ke depannya jurusan pendidikan agama Islam itu menjadi apa, gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi yang pertama, kita sebagai jurusan pendidikan agama Islam alumni, tentunya yang jelas sebagai Iya. pendidik, sebagai guru ya. Di situ kan ada labeling Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di situ yang jelas sebagai guru atau calon guru seperti itu. Karena kita dinaungi oleh fakultas yang bernama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, selain sebagai pendidik atau guru, bisa juga sebagai, kalau orang Jawa itu naib. Tahu, Kak Apa tuh? Aswar? Apa tuh? Baru dengar. Penghulu, penghulu, penghulu. Oh, penghulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa menjadi penghulu. Kalau misalkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau melanjutkan studi magisternya, S2 itu bisa menjadi dosen juga. Bisa menjadi mubalik juga atau public speaker seperti itu. Iya, iya. Kalau di UIN sendiri tuh Mas, biasa saya dengar atau saya lihat ya, itu profil lulusannya itu bisa jadi entrepreneurship atau pebisnis. Benar gak itu Mas? Iya, betul, bisa juga. Jadi misalkan kayak seperti ini, lagi pandemi COVID-19. Nah, kita sebagai alumni ataupun sebagai mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di bangku kuliah, selain kita dituntut untuk kewajiban kita mengerjakan tugas kuliah, juga harusnya kita di samping itu punya bisnis kecil atau entrepreneurship usaha. Misalkan seperti Kang Aswar ini, dia mencoba peruntungan di dunia YouTubers. Nah, itu bisa juga. Jadi untuk Ke YouTuber wirausaha Mas. atau Desain, entrepreneurship, desain. desain gitu. Boleh, boleh bisa. Jadi nggak cuma sebagai guru, tapi poin penting kalau kita sudah masuk di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang jelas untuk menyiapkan kader-kader calon guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi misalkan di samping itu dia misalkan rezekinya bukan di situ atau misalkan dia melamar ke suatu instansi atau lembaga tapi belum panggilan atau sudah interview tapi belum rezekinya, maka bisa juga itu tadi bisnis atau wirausaha atau entrepreneurship seperti itu. Jadi nggak Iya. harus kita apa sebagai mahasiswa PAI harus guru, enggak seperti itu. Jadi bisa yang lainnya. Iya, jadi setelah kita lihat ya, kita kalau lulusan PA itu ternyata lingkup pekerjaannya sangat luas ya. Itu bisa Ya, kerja sebagai tenaga pendidik, bukan biasanya kan ada yang tenaga pendidik khusus di SMA saja seperti biologi, kimia, fisika itu kan di SMA. Tapi kalau PA itu bisa semua lembaga pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan MI, MTS, MTS, MA, ya, MA, dan pondok pesantren ya. Jadi sangat ya, luas sekali. Dan juga bisa bekerja di ini ya, di Kementerian Agama seperti tadi seperti ya, penghulu ya. betul betul siap. Ya, Benar-benar. betul. Oh baik, itu tadi profil lulusan dari PAI jadi sangat menarik ya buat lulusan PAI ini. Jadi teman-teman yang memilih jurusan PAI mungkin tidak menyesal memilih PAI. Ya. Selanjutnya nih kita bahas tentang eh, pembelajaran ya selama proses perkuliahan. Situasi pembelajaran selama di perkuliahan itu khususnya PAI itu seperti apa sih? Apakah mungkin beda dengan jurusan yang lainnya atau sama gitu kalau di perkuliahan? Yang jelas kalau perkuliahan, rasa-rasa kuliahan itu sama. Cuman pembelajaran di kelas tentu pasti beda ya. Yang jelas misalkan kalau jurusan pendidikan agama Islam disamakan atau dibandingkan dengan jurusan ekonomi, jurusan arsitek jelas beda. Jadi kalau kita sudah masuk penjurusan, itu jelas kita mengambil konsentrasi. Jadi kita fokus ke satu bidang, yaitu pendidikan agama. Misalkan jurusan agama. Jadi kita lebih banyak ke materi keagamaan. Seperti kayak PAI dan matematika. Kalau matematika dia fokus ke aritmatika, ke hitung-hitungan seperti itu. Kalau PAI ya tentu
nilai bobot untuk keagamaan lebih banyak. Tuh. Iya. Selanjutnya ya, itu tadi gambaran situasi pembelajaran di kelas atau selama proses perkuliahan khusus untuk pendidikan agama Islam itu berbeda dengan jurusan yang lainnya. Nah, langsung kita pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa sih yang ditekankan oleh mahasiswa pendidikan agama Islam ke depannya nih? Khusus untuk mahasiswa pendidikan, apakah harus memiliki kecerdasan atau hafal hadis kah atau hafal Al-Quran kah? Kira-kira apa yang ditekankan kepada khusus mahasiswa pendidikan agama Islam ini? Ya, jadi khusus pendidikan agama Islam itu mengacu pada pilar yang ada dalam Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, yaitu ada 4. 1, kecerdasan spiritual. 2, keagungan akhlak, ya kan? 3, keluasan ilmu. Dan keempat, apa kira-kira? Kak Aswar apa kira-kira? Kematangan profesional. Kematangan profesional. Jadi ini 4 Apa? ini harus ada dalam pendidikan agama Islam. Seperti itu. Iya, benar-benar. Itu wajib ya bagi Wajib jurusan pendidikan agama Islam. harus. Iya, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ternyata setelah kita menggali lebih jauh, saya pernah berbincang-bincang kepada narasumber kita, ternyata beliau ini adalah penerima bidik misi, beasiswa bidik misi, di mana beasiswa bidik misi ini sangat menjanjikan sekali ya, karena uang SPP atau uang kuliah tunggal itu ditanggung oleh pemerintah, dan juga mendapatkan uang saku sebanyak 4 juta ya per semester. Kalau 1 bulan 600, kalau 1 tahun 3.600.000. Kalau nggak salah ya. 1 juta. Lupa, ya. 1 Itu tahun ya? ya, kalau sekarang kayaknya ini naik kayaknya. Jadi kalau yang sekarang ini angkatan saya dengar-dengarnya itu dapat 4 juta per semester. Jadi bukan per tahun. Ya, berarti Nah, itu lebih ceritanya gimana, Mas? Dapat beasiswa bidik misi seperti itu? ceritanya awalnya sih ya ikut seleksi juga, ikut mengumpulkan semua berkas yang saya punya melalui pengalaman yang dulu menempuh studi di SMA atau aliyah, mulai dari pengalaman organisasi, terus pernah ikut lomba apa, nah itu kita kumpulkan, jangan kita buang, jangan kita sobek sertifikat atau piagam itu sangat penting untuk kita. Terus kedepannya kalau misalkan kayak beasiswa seperti itu ya kita harus siapkan apa yang diminta oleh lembaga tersebut, persyaratannya seperti apa kita harus penuhi. Jadi kita harus penuhi yang kita siapkan apa aja kita siapkan terlebih dahulu biar matang seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi sangat penting juga ya yang piagam penghargaan, yang prestasi itu ya. Jadi itu buat dipakai untuk mendaftar beasiswa, jadi sangat penting juga ya. Ya, langsung saja kita tanya ke pertanyaan selanjutnya ya. Selain dia penerima beasiswa bidik misi, selain beliau penerima beasiswa bidik misi, ternyata beliau juga lulus dengan waktu yang cepat. Terus jangka waktunya selama 3,5 tahun ya. Padahal kan normalnya 4 tahun kalau untuk mendapatkan gelar strata 1. Itu ceritanya gimana Kak itu? Bisa lulus tepat waktu, lulus dengan waktu yang cepat. Oke, yang jelas kita harus bisa melihat dulu jumlah SKS dalam waktu 1 semester itu berapa SKS. Kita rancang sendiri dan kita harus lulus persyaratan atau mata kuliah yang ada di Ma'had. Itu kan ada kalau nggak salah PKPBA itu ya. Kalau nggak salah itu harus lulus. Terus kegiatan di Ma'had juga harus lulus. Kalau sudah lulus nanti bisa kita ancang-ancang, kita perkiraan kita bisa mengambil berapa SKS untuk bisa menempuh 3,5 tahun selesai S1 gitu. Jadi harus belajar rajin-rajin untuk menyelesaikan semuanya tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Terus kita tertib aja sih, tertib administrasi aja gitu. Oke, baik. Kalau suka dan dukanya selama menjadi seorang mahasiswa, khususnya nih selama menjadi mahasiswa UIN Malang. Kan di UIN Malang kan terkenal dengan
ma'had ya, yang itu wajib untuk diikuti oleh mahasiswa baru. Itu gimana, suka ya duka yang dialami selama menjadi mahasiswa UIN Malang gimana? Oke, suka dukanya saat pernah menjadi mahasiswa di UIN Malang ya. Yang jelas sukanya banyak teman, terus banyak komunitas. Selama kita kuliah itu banyak komunitas sosial. Terus dukanya mungkin yaitu tadi pernah jualan keliling, jualan kue, membantu ibu-ibu yang ibu-ibu pembersih yang ada di Ma'had. Jadi ada ibu-ibu yang menawarkan saya untuk menjual kue. Jadi pernah diejek, diolok-olok, kata-katain yang tidak enak seperti itu. Jadi harus kuat mental aja. Iya. Oke. Cukup menyedihkan juga ya pengalamannya. Tapi itu bagian daripada proses untuk menuju kesuksesan sih Mas. Saya pernah mendengar suatu kisah ya. Ini kisah dari seorang motivator. Dan ini dulunya seorang cleaning service. Nah, seorang cleaning service di salah satu perusahaan. Dan dia sering memotivasi orang. Nah, dia dulunya jadi seorang cleaning service, biasalah ngelap jendela atau mengepel lantai, membawa minuman kepada karyawan yang lainnya. Tapi karena kegigihannya, ya usahanya, alhamdulillah beliau saat ini ternyata jadi pemimpin di perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu kisah sukses. Jadi banyak sekali suka dan duka dalam hidup kita ini ya. Terakhir Mas, ini pesan buat mahasiswa baru. Apa? Pesan untuk para mahasiswa, adik-adikku yang menonton, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa minta doa orang tua. Oke? See you, good day. Oke, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Mas, karena ini waktunya sudah cukup lama. Dan waktu di Zoom ini sudah mau habis. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.